adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 29 April 2021, di mana kita memperingati Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, nyalakanlah pelitamu, di mana Engkau memilih seorang perawan bernama Katarina memasuki perjamuan dengan memberikan wejangan kepada Paus di Avignon agar ia kembali ke Roma. Gereja saat itu mengalami skisma, dan Katarina lah orang yang berani mengajukan usul-usul yang positif bagi kesatuan gereja. Dan dia berhasil dalam usia yang begitu muda. Maka bantulah kami ya Bapa, kami boleh mengikuti, meneladani Santa Katarina dari Siena ini, sehingga kami betul-betul menjadi putra-putrimu yang setia dan gigih. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan 20. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Katarina seorang biarawati Dominikanes yang hidup sebagai seorang pejuang dalam situasi skisma barat, di mana ada dua kepausan, yang satu di Roma, yang satu di Avignon. Apa yang terjadi dengan Katarina dari Siena? Dia orang yang pandai dan melihat situasi politis saat itu. Dan dia sebagai duta ketika menjadi suster muda dan melihat situasi gereja, maka dia pergi ke Avignon. Dalam usia 29 tahun, dia berani menghadap Paus dan memberikan nasihat kepada Paus agar Paus pindah kembali ke Roma. Dan boleh dikatakan usaha dan doa dari Santa Katarina dari Siena ini berhasil. Paus kembali ke gereja, ke Roma, dan mulai memimpin kembali. Sehingga sampai saat ini skisma itu sudah tidak ada lagi, tetapi nama Katarina tetap dicatat sebagai wanita muda suster yang berani mempersatukan kembali skisma barat. Karena itu bacaan pada hari ini berbicara tentang perjamuan malam, di mana Yesus saat itu membasuh kaki para muridnya dan dia berkata tentang kedudukan seorang manusia, bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya.
Mungkin dalam artian kekayaan jasmani, tapi mungkin secara rohani mungkin bisa lebih tinggi. Yesus hanya ingin menekankan kepada para murid, tahu diri, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sehingga dengan demikian, kalau kita tahu diri, tahu aturan, kita juga tahu hak dan kewajiban. Sehingga kita dalam pekerjaannya mempunyai struktur atau frame dalam pekerjaan. Apa dan siapa yang masuk dalam kepemimpinan. Bagaimana memimpin atau membuat satu proyek. Lalu disadari adanya hambatan, tantangan, kesempatan, dan peluang. Dan di sanalah kita mulai bekerja, setelah itu kita mengevaluasi. Itulah yang diinginkan oleh Yesus, bahwa bekerjalah dengan menggunakan akal yang sehat, memberikan yang terbaik dalam hidup, melayani sebagai hamba. Dan itu sudah dibuktikan oleh Santa Katarina dari Siena. Ia melayani gereja. Bayangkan, berani sekali menghadap paus sebagai biarawati dan beri nasihat pada orang yang sekolah, sementara dia tidak sekolah, tetapi dia punya kekuatan. Doa Rosarionya sebagai Dominikanes kuat. Itulah kekuatan doa bagi seorang hamba. Katarina sudah menjadi hamba yang setia, hamba yang bisa mempersatukan kembali gereja yang terpecah-pecah. Semoga semangat Santa Katarina yang tetap ingin memberikan yang terbaik bagi gereja hidup di dalam diri kita. Amin.